A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil shawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa masabbahna wa mastaghfarna wa ma shallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nasilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. Khususan ila Sayyidina Syekh Qadir Al-Jailani wa khususan ila Syekh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Thumma ila jami' ahli kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa liman istama'na hahuna bisabi wa li ajli. Allahumma nazzim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wal dhulli wa a'simna minal bala'i wal waba'i wal ta'un wa min syururil a'da'i wasyayatin wan nafsil ammarati bisu'. Allahumma yassir lana al-intizama fi jami'il umuri dunyawiyyati wad diniyah wa hassil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasy syarri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, di hari Jumat ini yang merupakan sayyidul ayyam, hari yang paling utama, kita dapat beribadah kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kegiatan ini dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih atas kehadiran hadirin sekalian yang telah memakmurkan masjidnya Allah. Insya Allah dinilai pahala dan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian rutin malam Jumat ini ba'da Isya remaja masjid itu insya Allah tetap berjalan. Kita membaca tahlil dan yasin, kemudian diseling dengan barzanji dan kitab aqidatul awam. Lalu setelah itu kita akan mendengarkan tausiah atau kultum. Namun kultumnya agar terarah, saya akan menggunakan kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kitab Riyadhus Shalihin ini akan saya baca dari awal terus nanti sampai kalau bisa hatam, tapi hatam itu sangat lama. Hatam itu sangat lama. Jadi kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin. Nanti setelah kegiatan ini selesai, dilanjutkan dengan latihan hadroh bagi yang latihan. Yang tidak latihan berarti pulang. Jadi ngaji itu sebetulnya nggak lama, paling setengah jam. Ya. Usahakan latihan hadrohnya itu yang semangat, yang sungguh-sungguh, karena ini dibiayai oleh masjid setengahnya. Kemudian yang lainnya adalah swadaya, dan jadi nyumbang juga dibiayai masjid juga. Jadi sungguh-sungguh sehingga terbentuk tim. Kalau sudah terbentuk tim kan kita udah bebas mau kemana aja begitu. Latihan yang sungguh-sungguh sampai berhasil terbentuk tim hadroh ini. Kemarin udah bisa menemani, nanti juga hari Minggu besok udah masih belum bisa mantau, mungkin berikutnya baru bisa.
sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama kitab ini Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin itu artinya taman orang-orang soleh. Jadi riyad jamak dari raudhah. Raudhah itu artinya taman. Shalihin artinya orang-orang soleh, itu jamak taksir. Riyadhus Shalihin itu mudhof dan mudhof ilaih. Riyadun mudhof, Shalihin mudhof ilaih. Jadi Riyadhus Shalihin artinya taman orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh itu merasa bahagia, merasa berada di taman kalau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, kalau mendengarkan hadis-hadis Rasul. Nah, beda dengan kita itu bahagianya kalau jalan-jalan, kalau kedupan, kalau yang senang-senang itu kita bahagia. Tapi orang-orang soleh itu bahagianya kalau mendengarkan ayat Al-Quran, merenungkan Al-Quran, merenungkan hadis Rasul, itu sangat bahagia. Sehingga nama kitab ini Riyadhus Shalihin. Isinya adalah sebagian besar hadis-hadis Rasul, tapi ada pembukaannya berupa ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran sedikit, kemudian hadis-hadis Rasul pembahasannya. Jadi min hadisi Sayyidil Mursalin, berisi tentang hadis Sayyidil Mursalin, penghulunya para utusan Allah, yaitu Rasulullah. Jadi berisi hadis-hadis Rasulullah. Pengarangnya adalah Al-Imam Al-Muhaddis Al-Faqih Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dikenal dengan Imam Nawawi. Selanjutnya kita akan mulai dari halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlasi, bab menerangkan tentang ikhlas. Ikhlas itu memurnikan keesaan Allah. Ikhlas itu berharap mengerjakan perbuatan hanya mengharap keridhaan Allah. Nah, itu namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu murni, yaitu mengharapkan keridhaan Allah atau memurnikan keesaan Allah, itu yang disebut dengan ikhlas. Babul ikhlas, bab menerangkan tentang ikhlas. Wa ihdorin niyati, dan menghadirkan niat. Jadi di dalam beramal kita harus ikhlas, harus menghadirkan niat. Fi jami'il a'mali, di dalam seluruh perbuatan. Wal aqwali, seluruh perkataan. Wal ahwali, seluruh keadaan. Jadi setiap beramal, setiap mengucapkan, setiap keadaan apapun kita harus menghadirkan niat. Kita hadir di sini niatnya bukan karena Allah, tidak mendapatkan ridha Allah. Tapi kita hadir di sini niatnya karena Allah, maka kita mendapatkan keridhaan Allah. Jadi niat itu harus kita dahulukan, niat yang ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Al-barizati, yang nampak, perbuatan itu ada yang nampak. Wal khafiyati, dan yang samar. Jadi perbuatan itu ada yang nampak, ada yang samar. Contoh perbuatan yang nampak, kita sholat, kita ngaji, kita bersedekah, itu namanya perbuatan yang al-barizah. Ada perbuatan yang khafiyah, kita sabar, itu perbuatan khafiyah, tidak nampak. Kita dalam hati dendam, itu khafiyah, perbuatan yang tidak nampak. Jadi perbuatan itu ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Ada perbuatan anggota tubuh, ada perbuatan hati. Semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah, mengikhlaskan agama Allah, hanya ikhlas semata-mata karena Allah.
Jadi kita ini diperintahkan beribadah dan ikhlas di dalam beribadah. Jadi kita ini diperintahkan untuk amal soleh dan ikhlas dalam beramal soleh. Jadi bukan hanya kita diperintahkan ibadah tapi tidak ikhlas. Jadi kita diperintahkan ibadah dan diperintahkan untuk ikhlas beribadah hanya mengharapkan keridhaan Allah. Karena orang yang ikhlaslah yang akan diterima amalnya oleh Allah. Di dalam beragama harus ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Hunafa wa yuqimus sholata, yang murni, wa yuqimus sholat, mendirikan sholat, wa yu'tuz zakah, membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, ini adalah agama yang lurus. Jadi hendaklah kita melaksanakan sholat dan membayar zakat. Perintah Allah kita menyembah Allah dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, lalu mendirikan sholat dan membayar zakat. Sholat selalu digandeng dengan zakat. Jadi sholat itu di dalam Al-Quran selalu digandeng dengan zakat. Itu artinya orang yang sholat enggak zakat, sholatnya enggak diterima. Orang yang zakat enggak sholat, zakatnya enggak diterima. Lebih rincinya adalah orang yang ibadah Ramadan tidak bayar zakat fitrah, ibadah Ramadannya tidak diterima oleh Allah. Orang yang sehari-hari sholat 5 waktu enggak bayar zakat mal, zakat harta, padahal dia berkewajiban karena mampu, ibadah sehari-harinya tidak diterima oleh Allah. Jadi ini satu paket, sholat dengan zakat itu satu paket. Hanya sholat saja tidak zakat, tidak diterima sholatnya. Hanya zakat saja tidak sholat, tidak diterima zakatnya oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi usahakan kita memperhatikan juga urusan zakat. Jadi urusan zakat. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Rasulullah itu banyak nabi palsu, banyak orang yang murtad, banyak orang yang tidak bayar zakat. Ketiga-tiganya diperangi oleh Abu Bakar. Nabi palsu diperangi, orang yang murtad diperangi sehingga kembali ke Islam, orang yang nggak bayar zakat doang diperangi. Jadi diperangi itu nyiapin pasukan buat menggempur yang nggak mau bayar zakat. Hadirin sekalian, awalnya Umar nggak setuju, tapi setelah bermusyawarah Umar akhirnya setuju. Berarti zakat itu adalah hal yang sangat penting untuk kita laksanakan karena menentukan diterima tidaknya sholat kita. Jadi zakat itu kotoran, zakat itu pembersih kotoran. Dalam tubuh kita pasti ada yang dibuang. Nah, dari harta yang halal kita harus ada yang dikeluarkan. Kita ngotot, pokoknya dalam tubuh ini nggak ada yang boleh dibuang, maka kita sakit, kita menderita. Keringat kita buang, kotoran air kita buang, kotoran padat kita buang. Kalau nggak dibuang, kita sakit. Nah, harta yang halal ada yang nggak disalurkan, membuat kita menderita di dunia dan di akhirat. Itulah pentingnya membayar zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanallahu, tidak sampai kepada Allah luhumuha, daging kurban mereka, wala dima'uha, dan darah daging kurban mereka, walakin, tetapi yang sampai, yanaluhu, kepada Allah, at-taqwa minkum, takwa dari kalian. Jadi ketika orang berkurban, menyembelih kurban, dagingnya untuk kaum muslimin, bukan untuk Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan orang tersebut. Sudah ikhlas mau berkurban di jalan Allah, itulah yang sampai kepada Allah, yaitu orang yang berkurban dengan ikhlas. Satu ayat lagi, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Qul, katakanlah, in tukhfu, jika kamu sembunyikan, ma sudurikum, apa-apa yang di dalam hati kalian,
au tubduhu atau kalian tampakkan, ya'lamullah, semuanya diketahui oleh Allah. Kita punya dendam kepada orang lain, Allah tahu. Kita berbuat, Allah tahu. Baik yang kita sembunyikan maupun yang kita tampakkan, semuanya Allah mengetahui perbuatan kita dan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka hendaklah kita memiliki hati yang bersih, yaitu kita selalu membersihkan hati. Bagaimana cara membersihkan hati? Pertama, banyak berzikir kepada Allah, banyak baca Quran, kemudian hadir di majelis taklim. Di majelis taklim itu untuk membersihkan hati kita. Kita tahu apa yang harus diperbuat, lalu kita tergugah untuk melaksanakan amaliyah ibadah. Itu disebabkan hadir di majelis taklim. Kalau kita tidak hadir di majelis taklim, ibarat motor itu nggak ada bensinnya, nggak ada energi buat beribadah kepada Allah. Orang badannya kuat, besar, nggak kuat ke masjid, itu bensin, ibarat motor, bensinnya nggak ada, energinya nggak ada. Dan energi rohani itu ada di majelis-majelis taklim. Maka kita hadir di majelis taklim, itu kita sedang mencas. Kalau HP itu dicas sehingga punya energi lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.